Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi yang maha ghafur yang telah memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa berkumpul. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah saum. Salah satu nama dari bulan saum ini adalah Syahrul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karenanya mari sama-sama kita membaca, mengintensifkan, mengkaji dan juga mempraktekkan, mengaplikasikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan latar belakang ilmu politik, saya juga ingin melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang karakteristik manusia, termasuk di dalamnya karakteristik para politisi. Karena sekarang sekira image yang ada di masyarakat, image politisi itu kurang baik. Mengapa itu kurang baik? Mengapa karakteristik para politisi itu dianggap kurang baik? Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, saya mengabdi di jurusan ilmu politik dan mengabdi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di antara 3 jurusan yang ada, jurusan ilmu politik peminatnya yang paling kecil dibanding dengan peminat jurusan sosiologi dan juga administrasi publik. Tentu ada faktor-faktor lain peminat itu, tetapi jangan-jangan karena image politisi itu kurang baik, maka calon-calon mahasiswa kurang berminat menjadi politisi. Tamatan-tamatan SMA aliyah karena melihat image politisi yang ada di media kurang baik, maka mereka tidak ingin menjadi politisi. Mengapa itu bisa terjadi? Karenanya mari kita mengkaji surat Al-Fatihah yang akan saya kaitkan dengan karakteristik para politisi di kita di Indonesia. Jamaah kuliah duha rahimakumullah, memang politik itu dalam bahasa Arab disebut dengan siasah. Dalam bahasa Indonesia suka ada yang juga mengatakan siasat. Sehingga para politisi itu sering bersiasat, mengatur strategi, bagaimana mengakali dan lain sebagainya. Nah, akan saya kaitkan dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah atau surat pembuka dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah ini dalam ulumul Quran disebutkan berbagai nama. Tidak hanya Al-Fatihah, bahkan Quraisy Shihab menyebutkan ada 20 nama lain dari surat Al-Fatihah. Saya sebut diantaranya, ada yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab atau induknya atau ibunya Al-Quran. Ada juga yang mengatakan Sab'ul Masani atau 7 ayat yang sering diulang-ulang. Ya, kita paham bahwa di antara ayat Al-Quran mungkin adalah surat Al-Fatihah ini yang selalu diulang-ulang, apalagi oleh kita semua ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Saking pentingnya surat Al-Fatihah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa tafsir yang khusus membahas surat Al-Fatihah. Ada tafsir misalkan Suratul Fatihah karya Muhammad bin Shalih Al-Khairiyah, itu membahas khusus tafsir Al-Fatihah yang tebalnya sekiranya 300 halaman. Ada juga tafsir Al-Fatihah
karya Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Baghdadi. Itu juga berbicara tentang surat Al-Fatihah. Dalam bahasa Indonesia, sekiranya saya pernah membaca ada buku karangan Dr. Waryono Abdul Ghafur misalkan, khusus berbicara tentang surat Al-Fatihah. Karenanya saya akan merujuk ketiga kitab dan buku itu ketika menjelaskan surat Al-Fatihah di sini. Bapak dan Ibu sekalian, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai, saya katakan tadi, sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran. Mengapa? Karena menurut Az-Zarkashi dalam Ulumul Quran dikatakan bahwa Al-Fatihah itu mencakup seluruh apa yang ada dalam Al-Quran, mencakup isi Al-Quran yang dalam pandangan Al-Zarkashi dibagi kepada 3. Jadi ketika kita mengkaji, membaca Al-Quran, pasti tidak lepas dari 3 isi dari Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang At-Tauhid, tentang keesaan Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, pasti di dalamnya salah satunya berbicara tentang keesaan Allah. Yang kedua, isi Al-Quran itu berbicara tentang tadkirah dan ibrah, tentang peringatan, tentang suri tauladan yang harus kita ambil di antara cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang kedua menurut Zarkashi, selain At-Tauhid, Al-Quran itu berbicara tentang tazkirah dan ibrah. Dan yang ketiga, isi Al-Quran itu berisi tentang taklif atau penetapan hukum. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian ketika membaca dan memahami Al-Quran itu, secara garis besar itu tidak akan keluar dari yang pertama adalah tadi saya sebutkan sebagai ketauhidan Allah, yang kedua berbicara tentang tadkirah dan juga ibrah, dan yang ketiga berbicara tentang taklif, penetapan hukum. Nah, Al-Quran ini meskipun hanya 7 ayat, tetapi ayat 1 sampai ayat keempat itu berbicara tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Yang kedua, ayat selanjutnya yaitu ayat kelima berbicara tentang taklif, tentang penetapan hukum Allah. Dan ayat ke-6 dan ke-7 berbicara tentang tadkirah dan juga ibrah. Nah, mari kita sama-sama bahas ayat 1 sampai ayat ke-7 dikaitkan dengan karakteristik manusia secara umum, dan juga dalam hal ini akan saya kaitkan dengan karakteristik sebagai politisi, sehingga image politisi itu tidak jelek tetapi justru menjadi baik. Jamaah rahimakumullah, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita menerjemahkan dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekira para politisi perlu mengkaji ayat ini, bahwa kita siapapun kalau berniat menjadi politisi, berniatlah karena Allah. Berniatlah menjadi politisi untuk menyebar Rahman dan Rahim, untuk menyebar kasih sayang. Jadilah para politisi yang penuh kasih sayang, jadilah para politisi yang menebar rahmat bagi konstituennya, menebar rahmat bagi para pemilihnya, dan menebar rahmat bagi kolega-koleganya. Jangan sampai justru menjadi politisi yang meneror, politisi yang mengancam, politisi yang melakukan kekerasan untuk menikung kawan dan lawan, maka itu politisi belum menjadi politisi yang basmalah, yang mengamalkan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat selanjutnya, ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi rabbil alamin. Jadi yang memiliki puji, apapun pujian itu, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ketauhidan. Kita harus yakin bahwa yang
berhak mendapat pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya sebagai manusia, apalagi sebagai politisi, kita jangan ingin dipuji. Politisi bukan untuk melakukan pencitraan, karena yang berhak dipuji hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Rabbul Alamin, zat yang memelihara, merawat, mendidik seluruh alam. Artinya bahwa menjadi politisi juga harus bisa menjadi murabbi, menjadi pemelihara, menjadi pendidik, menjadi pemelihara kepercayaan rakyat, memelihara kepercayaan konstituennya, dan juga mendidik konstituennya supaya mempunyai sifat Rahman dan Rahim, yang dikuatkan oleh ayat yang ketiga, Ar-Rahman Nir-Rahim. Ini ayat merupakan penekanan kepada politisi harus selalu menebar rahmat dan kasih sayang. Jamaah rahimakumullah, ayat keempat masih terkait dengan ketauhidan. Ayatnya berbunyi, Maliki Yaumiddin. Hanya Allah lah yang merajai hari pembalasan. Karena hanya Allah yang merajai hari pembalasan, maka seorang politisi jangan sombong. Seorang politisi harus meyakini bahwa ada zat yang menguasai segala alam, ada zat yang menguasai hari pembalasan. Ibrah yang harus diambil oleh para politisi, bahwa setiap politisi harus yakin bahwa gerak-geriknya itu akan dibalas di hari pembalasan. Semua gerak-gerik politisi akan ditimbang apakah gerak-geriknya masuk kategori gerak-gerik yang positif, yang baik, atau yang negatif, atau yang jelek, dan harus yakin itu akan ada pertanggungjawabannya di hari kemudian atau di hari pembalasan. Ayat yang kelima berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tadi ayat 1 ke 4 berbicara tentang ketauhidan, maka ayat yang kelima ini berbicara tentang penetapan hukum ibadah, hukum meminta pertolongan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Ini ada interaksi langsung, komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya di ayat yang kelima ini. Karenanya jadikanlah karir politik itu sebagai wahana untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada harta, bukan mengabdi kepada kekuasaan. Dan ketika para politisi menghadapi masalah dalam karir politiknya, Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah memohon pertolongan. Kalau kita semua dan para politisi sudah mengamalkan ayat yang kelima, Iyyaka na'budu, betul-betul hanya menyembah kepada Allah, betul-betul hanya memohon pertolongan kepada Allah, maka kita melanjutkan ke ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami, kepada para politisi, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Politisi karena banyak godaan ketika berpolitik, maka harus selalu meminta hidayah, meminta petunjuk kepada Allah supaya terus ada di jalan, di track yang benar ketika menjadi politisi, ada di jalan yang siratal mustaqim. Ibrahnya juga bahwa para politisi harus berperan untuk menjadikan atau menjadi petunjuk ke jalan yang lurus dan benar bagi para konstituennya. Ayat ke-7 ditutup dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwa kita ingin ditunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ingin ditunjukkan jalan orang-orang yang oleh Allah beri nikmat kesuksesan di dunia dan di akhirat. Maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita dan para politisi ditunjukkan
para politisi yang sukses ditunjukkan bagaimana menjadi politisi yang diberikan nikmat kesuksesan baik di dunia dan di akhirat, bukan para politisi yang mendapatkan murka dan juga ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan ditunjukkan para politisi yang dhalin, yang sesat. Mudah-mudahan ketika para politisi mengkaji ulang apa yang ada dalam surat Al-Fatihah dan kemudian diaplikasikan dengan ketika mereka berpolitik, mudah-mudahan menjadi politisi-politisi yang baik sehingga image politisi menjadi lebih baik. Tentu bukan hanya politisi, tetapi juga seluruh aktivitas kita, seluruh pekerjaan kita harus berkarakter apa yang sudah disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.